Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan syahrul ibadah walladzi ja'ala shahra Ramadan syahrus sa'adah walladzi anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanalladzi la ilaha lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ila mu'allifi hadhil kitab wa huwa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa yang ke berapa? 9 nih? Berapa? 9. Mudah-mudahan dari istiqomah kekuatan hingga akhir nanti. Anak-anakku, kemarin kita terakhir mempelajari Fadlul Mu'alim atau keistimewaan orang yang alim, orang yang berilmu. Kemarin ada cerita, sampai cerita itu ya. Ada sultan, jadi ada masa Kesultanan Ismail. Sultan Ismail itu sangat menghormati orang yang alim, sehingga diceritakan kemarin ketika sedang berkumpul di kerajaan, orang yang alim yang bernama Mas'ud bin Muhammad itu datang. Kemudian Sultan Ismail berdiri dan menghormatinya. Kemudian setelah orang alim tersebut mengutarakan hajat dan maksudnya, kemudian dia pergi. Ketika dia pergi, Sultan Ismail ditegur oleh saudaranya yang bernama Ishak. Apa katanya? Jatuh kewibawaanmu, kata Ismail, karena kau berdiri dan hormat terhadap rakyatmu. Tapi yang terjadi apa? Sultan Ismail ketika tidur bermimpi dengan Rasulullah. Yang terjadi bukan malah demikian. Yang terjadi malah dijamin anak keturunannya Sultan Ismail itu sampai 100 tahun akan mempunyai kerajaan, akan menjadi raja. Sedangkan saudaranya Ishak yang enggan menghormati orang alim tersebut, itu anak keturunannya menjadi miskin sampai tidak punya kendaraan. Saya lanjutkan ya. Fuqiyah sampai itu.
Ukiya diceritakan anna minan nas bahwasanya daripada manusia itu ikhtalafu itu berbeda pendapat di syarfil alimi di dalam memuliakan orang alim al-fasiki yang fasik wasarofil jahili dan memuliakan orang yang bodoh al-abidi yang ahli ibadah. Wa kharaja minhu maka keluar minhum daripada mereka apa? Mereka dapat manusia annasnya wahidun salah seorang wadahaba ma'ahum ila wadahaba ma'ahum dan pergi ma'ahum beserta mereka beserta manusia ila sauma'atin ke sauma'atin itu musola gitu ya, tempat beribadah musola atau langgar ila sauma'atin abidil jahili ke musola atau melanggar seorang ahli ibadah yang bodoh. Faqatabahu maka dia memberikan khutbahnya bi ayyaqula dengan berkata ya abdi wa khatabahu bi ayyaqula ya abdi wahai apa hambaku qabil tu da'wataka aku telah menerima doa-doamu wa ghafartu laka dan aku telah memaafkanmu dzunubaka dosamu fatruk al-ibadata atau fatrukil ibadata gitu maka tinggalkanlah ibadah wastari dan beristirahatlah. Waqala al-abidul jahil maka berkata seorang ahli ibadah yang bodoh. Nah kembali ya Fakotoba itu dan berkhutbah kepada yang berkhutbah siapa? Yang berkhutbah itu apa kalau dalam kitab ini ada suara begitu ya. Nah sebenarnya suara setan, jadi ada suara yang berbicara dengan orang-orang itu. Nanti selanjutnya ilahi Tuhanku ini arju minka hada sesungguhnya aku meminta darimu hada meminta ini wa ini ahmaduka dan sesungguhnya aku memujimu wa askaruka dan aku bersyukur kepadamu wa qad abadtuka dan aku telah benar-benar beribadah kepadamu fi zamanin kada wa kada di dalam waktu seperti ini dan seperti ini. Kalau al-qail maka berkata al-qail siapa? Orang yang berkata tadi Fakot ahtokta maka kamu telah benar-benar salah wa kafarta dan benar-benar kafir lijahlika karena kebodohanmu. Sumada bernahum ilal alimin fasik lalu Zaba ma'akum pergi berserta mereka ilal alimin fasik ke tempat orang alim yang fasik atau kepada orang alim yang fasik. Wa qala dzalikal qail maka berkata
Zalika seperti itu al-qail, orang yang berkata, ya abdi wahai hambaku, ittaqi minni, takutlah daripadaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu, wa asturu dambaka, dan aku menutup dosa-dosamu atau menghalangi dosa-dosamu. Wa anta la tastaqi, dan kamu tidak usah malu-malu minni, terhadapku. Fa inni uridu an ahlakaka, maka sesungguhnya aku uridu, ingin, an ahlakaka, ingin mencelakaimu. Faqamal alimul fasik, maka berdiri aja al alimul fasik, orang yang alim dan fasik. Fasallah, apa fasallah itu, dan menghunus, mengeluarkannya. Fasallah sayfaku, dan menghunuskan pedangnya. Faqaraja min makanihi, dan keluar dari tempatnya. Faqala, dan maka berkata, ya ma'mun, wahai yang terlaknat, anta la ta'lamu rabbaka, kamu tidak mengetahui Tuhanmu. Fa inni u'allimuka, maka sesungguhnya aku akan mengajarimu rabbaka, Tuhanmu, tentang Tuhanmu. Padahal dari kalqail, maka pergi dari kalqail yang berkata itu, ma'ahum, beserta mereka siapa mereka, nas, ila maka ke tempat nas, fa'alimu sarfal ilmu, maka manusia itu mengerti apa sarfal ilmu, kemuliaan orang, kemuliaan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Indah, habis kisahnya. Jadi diceritakan begini anak-anak. Jadi diceritakan itu berbeda pendapat tentang apa? Tentang memuliakan orang yang alim dan fasik. Jadi ada orang cerita orang alim tapi fasik, ya. Alim tetapi fasik, namanya orang fasik ya, rusak gitu. Orang alim tapi fasik, nggak mau ibadah, nakal, jahil, bukan jahil bodoh ya, nakal gitu, tapi alim. Jadi diceritakan pada suatu hari orang-orang berbondong-bondong pergi ke ladang, ke tempat ibadah, musola. Kemudian di musola itu ada yang berkata, jadi ada suara tanpa rupa, gitu lah kira-kira ya. Jadi orang-orang ibadah yang bodoh-bodoh, orang-orang ibadah yang bodoh. Ada suara nih. Suaranya apa? Berbicara seperti ini. Ya abdi wahai hambaku, aku telah menerima doa-doamu, aku telah memaafkan dosa-dosamu, maka tinggalkanlah ibadah dan istirahatlah. Kira-kira begitu. Maka orang-orang bodoh itu berkata, apa? Tuhanku, sesungguhnya aku meminta dari mengada. Ya kayaknya nggak sih tak karep, seperti ini yang saya inginkan, gitu ya. Nah, terus cukup ibadah, saya istirahat.
begitu ya. Kalau belajar anak-anak sekarang tidur, seperti ini yang saya inginkan, kira-kira begitu. Tuhanku, seperti ini yang saya inginkan. Aku memujimu, aku bersyukur kepadamu, dan aku menyembahmu dari masa ke masa. Kamu sudah menyembah lama, bertahmid lama, bersyukur sudah lama, maka seperti itu harapannya. Ingin apa? Disuruh tidak apa? Suruh kembali, tidak usah ibadah, disuruh istirahat. Senang orang-orang apa? Ahli ibadah bodoh senang. Maka kemudian berkata suara tanpa rubah tadi, kamu itu sudah salah, kamu itu telah kafir karena kebodohanmu. Nah, berkata di dalam hati gitu ya, apa namanya, ngerentak, tidak dikatakan kepada orang-orang bodoh tadi, ahli ibadah yang bodoh. Nah, kamu itu salah, kamu itu telah kafir dengan kebodohan. Maka apa? Ketika mereka mendatangi orang alim yang fasik, dia berkata, ya abdi wa hambaku ittaqini wa ana rabbuka. Wahai hambaku, takutlah kepadaku, sesungguhnya aku Tuhanmu. Waktu tembaka akan kututupi dosa-dosamu. Wa anta la tastahi minni, kamu jangan malu-malu terhadapku. Fa in uridu anaka, sesungguhnya aku menginginkan untuk mencelakaimu. Lalu serentak apa? Orang alim itu kemudian berdiri, nyabut pedang. Orang yang alim yang fasik ini ya, berdiri nyabut pedang, berketen lah kira-kira, marah dia. Kemudian keluar dari tempatnya. Waqala ya ma'lun, wahai yang terlaknat. Karena siapa? Suara tanpa rupa itu tadi setan. Yang menggo-menggo menjadi Tuhan, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu, yang apa namanya? Menggo-menggo itu yang bukan macak itu apa macak? Yang berpura-pura gitu ya, yang berpura-pura menjadi Tuhan. Lo yang terlaknat, kamu tidak tahu siapa Tuhanmu. Pak ini walimu karena maka aku akan menunjukkan, aku akan mengajarkan siapa Tuhanmu. Itu. Jadi dia kemudian takut pergi dari Bali aku bilang ini. Maka dia setelah itu pergi. Maka orang-orang mengetahui kemuliaan orang ilmu dan ahli ilmu. Jadi kalau orang bodoh itu mudah disesatkan ya, dan setan mudah merayunya. Nah, setan mudah menyesatkannya ya, karena tidak punya dasar ilmu agama, tidak punya dasar ilmu pengetahuan. Lanjut, Imaduddin, tiangnya agama itu al-fiqih. Itu al-fiqhu, itu adalah fikih. Walikulli syai'in imadun, dan pada setiap sesuatu itu adalah imadun, itu adalah tiang. Pada setiap sesuatu itu adalah tiang. Wa imaduddin, dan tiangnya agama itu al-fiqhu, itu adalah fikih. Wa naf'ul alimi, dan manfaat orang yang alim itu linafsihi, itu untuk dirinya sendiri, wali ghairihi, dan kepada orang lain. Wa naf'ul jahili, dan manfaat orang yang bodoh. Kecepatan lah ya? Enggak ya? Agak baca cepatnya. Kecepatan?
Wa naf'ul jahili, dan manfaat orang yang bodoh, inna fa'a faqat li nafsihi, jika bermanfaat itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa kaifa yanfa'u li ghairihi, dan maka bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaisa 'ala syaitani, dan tidak ada dan bukan tidak ada atau bukan 'ala syaitani, di atas syaitan, maksudnya tidak ada atas syaitan itu syai'un, itu sesuatu asyaddu min alimin, yang lebih dahsyat min alimin, daripada orang yang alim. Yatakallamu bil ilmi, yang berbicara bil ilmi, dengan ilmu, wa yasqutu bihi, dan diam dengan ilmu. Wa hadza manqul an Ibrahim bin Adham. Ini adalah manqul, dimungkin an Ibrahim, dari Ibrahim ibni Adham. Sumakala itu berkata, waqala iblis, dan berkata iblis, dan berkata iblis berkata, la'anahullahu, Allah melaknatnya, la'anahullahu ta'ala, Allah melaknatnya, lasakutuhu, apa? Walaupun di dalam diamnya, asyaddu min kilamihi, itu lebih dahsyat, lebih apa? Lebih asyaddu itu lebih dibenci daripada apa? Lebih dahsyat atau lebih dahsyat atau lebih berpengaruh min kilamihi, daripada pembicaraannya. Nah, ini tentang imatuddin, tentang tiangnya agama itu adalah fikih. Likulli syai'in imadun, setiap sesuatu itu punya tiang, ya. Setiap sesuatu itu punya tiang atau punya pondasi atau punya rangka. Setiap sesuatu gitu ya. Kalau mobil ada sasis gitu ya. Kalau rumah ya ada tiang. Kalau meja ya ada kaki-kaki. Kalau orang yang punya kaki. Dan tiangnya agama itu adalah fikih. Orang yang alim itu manfaatnya bagi dia sendiri, juga bagi orang lain, wali ghairihi. Tetapi orang yang jahil hanya punya manfaat bagi dirinya sendiri. Orang yang bodoh tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Cuma punya manfaat untuk dirinya sendiri. Dan setan, bagi setan itu orang yang paling dibenci itu adalah orang yang alim. Ketika dia berbicara berdasarkan ilmu, ketika dia diam juga berdasarkan ilmu. Nah, itu orang yang alim. Kalau orang bodoh tidak, bicara berdasarkan nafsu, berdasarkan ego, dia pun karena mungkin malu ya. Ngomong daripada ngomong malu-maluin gitu. Atau godok, nah gitu ya, godok. Jadi ini dinukil dari Ibrahim bin Adham. Jadi
iblis itu apa? Yang dilaknat, ya, iblis yang dilaknat itulah satu kuasa kami. Jadi diamnya orang alim itu lebih berpengaruh bagi iblis daripada lebih berpengaruh ya bagi siapa daripada pembicaraan. Nah, lanjut al-farqu bainal alimi wal abidi. Jadi perbedaan antara orang alim dan ahli ibadah. Perbedaan bainal alimi di antara orang alim wal abidi dan ahli ibadah. Allah alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi, di antara orang yang alim dan ahli ibadah itu adalah mi'atu darajah, itu adalah 100 derajat. Bainal kulli darajatin, dan apa, di antara setiap derajat itu masih rotun, itu adalah perjalanan sab'ina sanatan, 70 tahun. 70 tahun. Fakrihu linnasi, maka ketahuilah untuk manusia hukum, yakni hak-hak ulama. Hakum itu ulama, hak-haknya ulama. Anziluhum, apa? Tempatkanlah mereka al-majalisa, mereka siapa ulama, al-majalisa pada majlis, wal mawaqifah, dan mawaqif atau tempatnya, tempat dan tempat atau pemberhentian. Waqaddimuhum, dan dahulukanlah mereka ala anfusikum, atas dirimu. Fa innahum muqaddamuna indallah, maka sesungguhnya mereka ulama muqaddamuna, itu didulukan atau diutamakan indallah, di sisi Allah Ta'ala. Innahum, sesungguhnya mereka para ulama, laisu, bukanlah kamisliku, bukanlah seperti kamu. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana apa dikatakan, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul hal yastawi alladziina la qul hal yastawi, katakanlah, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Zumar ayat 9. Kaifa yastawi, bagaimana sama, fa inna man amila bi hasanatin, fa inna, maka sesungguhnya, man amila, barang siapa yang melakukan sesuatu, bekerja atau melakukan bihasanatin, dengan kebenaran atau kebagusan, dengan kebagusan, wa huwa ghairu alim, dan dia bukanlah orang yang alim. Falwa itu bi asyaratin, maksudnya orang yang melakukan kebaikan, kebagusan, nah, dan dia tidak orang alim, artinya orang bodoh, gitu ya. Wal falwa itu bi asyaratin, maka setiap satu itu bi asyaratin, itu dengan 10, maksudnya ganjarannya 10, setiap satu ganjarannya 10.
Baik karena aliman, maka jika dilakukan oleh orang yang alim, du'ifa apa? Digandakan, bikonsina dengan 50 ila komsi mi'ati alfin, sampai 500.000. Wah. Maka Nabi SAW, maka berkata Nabi Muhammad SAW, ya ba'asullahul ulama'a, apa? Membangkitkan sapa Allah. Jadi Allah akan membangkitkan al-ulama'a dengan para ulama gitu. Allah akan membangkitkan para ulama. Fa yaqulu lahum, maka berkata sapa Allah lahum maring para ulama atau kepada para ulama, ya ma'syarul ulama, wahai para ulama, wahai para ulama, inni lam adok ilmi, ini sesungguhnya aku lam adok, tidak menaruh, tidak meletakkan ilmuku, fikum, di dalam kamu, illa kecuali limi bikum, kecuali apa? Li'alimi, atas pengetahuanku, bikum, denganmu. Walam adok ilmi bikum, dan aku tidak meletakkan ilmu-ilmuku fikum, di dalam kamu, li'u'adzibakum, untuk mengadabmu, untuk menyiksamu sekalian. Faqad ghafartu lakum, maka benar-benar aku telah mengampunimu. Kada fil muntaqabi, seperti ini fil muntaqabi, di dalam muntaqab itu dalam hadis ya, di dalam hadis min Ihya'il Ulum, di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Ini adalah bab yang menerangkan tentang perbedaan orang yang alim dengan orang yang apa? Ahli ibadah. Jadi perbandingannya dikatakan oleh Rasulullah itu bainal alimi wal abidi mi'atu darajati. Itu perbandingan antara orang alim dengan orang ahli ibadah itu berapa? 100 derajat. Bainakul darajatin misarota sabaina sanatan. Jadi di antara satu derajat ke satu, derajat 1 dengan derajat 2 itu ditempuh dengan perjalanan 70 tahun. Sampai dihitung ya. Derajat 1 naik ke derajat 2 70 tahun. Naik sampai 100. Berapa? 70 kali 100 berapa? 70 kali 100 berapa? Berapaan? 70 kali 100 berapa? 70 kali 100 berapa? 7.000 tahun. Wah, ya, kalau kita perjalanan 1 derajat itu 7.000 tahun. Maka ketahuilah manusia hak-haknya orang alim. Kita ini harus tahu hak-haknya orang alim. Jadi kalau ada orang yang alim, kita juga bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan kepada orang alim. Kita tempatkan di mana orang alim, ya. Dalam duduk, dalam berdiri, dalam menyambut orang alim. Karena apa? Dalam
dahulukan orang alim. Karena apa? Orang alim itu lebih utama daripada diri kita. Sebagaimana apa? Mereka itu diutamakan di sisi Allah. Mereka diutamakan oleh Allah. Mereka bukan derajatnya bukan seperti ini kita. Maka dalam Al-Quran surat Al-Zumar itu dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama atau tidakkah sama? Halnya itu hal nafiah. Tidaklah sama antara orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim, orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti. Tentu tidak sama. Kita tanya, orang bodoh, ya, orang yang tidak alim, orang bodoh, itu walaupun yang dikerjakannya adalah kebaikan, itu setiap satu kebaikan diberi ganjaran 10 kali lipat. Orang bodoh, karena orang bodoh itu melakukan sesuatu bukan karena ilmu, ya. Kata Simbah tidak boleh buka pintu waktu maghrib. Kenapa? Kata Simbah gitu kayak gitu ya. Tapi orang alim tidak. Argumentasinya ada. Kata kiai saya menukil dari kitab ini, gitu. Hadisnya ini, gitu. Dalilnya ini. Itu orang pintar. Orang pintar tidak. Dilipat gandakan. Orang yang alim melakukan satu kebaikan, pahalanya berapa? 50 sampai 500 ribu. Nah, ya, banyak ya. Dan ini tidak ada ganjaran saja. Orang-orang pintar cari duit, ya, cari maisha, cari nafkah itu gampang ya. Cari itu gampang. Kalau duduk di meja, penghasilannya sehari bisa 10 hingga 100 juta. Jadi duduk di meja penerangan. Orang bodoh, jangankan duduk, lari-lari, mengayuh, becak, kalau gitu ya. Apa? Memeras keringat, 100 ribu, kadang-kadang nggak nyampe. Itu pekerjaannya. Jika nanti dikatakan oleh Nabi, Allah itu akan membangkitkan para ulama, para orang-orang alim gitu. Ya masyarul ulama, wahai orang-orang, wahai para ulama, wahai orang-orang yang alim. Sesungguhnya inilah adok ilmi fikum, aku tidak meletakkan ilmuku kepadamu kecuali apa? Atas pengetahuanku. Jadi Allah itu ketika memberikan kita anugerah ilmu itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Belajarnya tidur terus di pojokan, ilmunya taruh sana biar pintar, nggak mungkin. Ya. Kalaupun iya, dia punya kelebihan dalam tidurnya dia mimpi, ya. Dalam tidurnya mungkin dia mendengarkan. Ya. Bangunin gitu. Ya, sampai pilih. Ambil. Dilihat orang sedunia lebih widespread. Jadi Allah memberikan ilmu kepada manusia itu yang dipilihnya, tidak mungkin sembarangan. Dan tidak mungkin pula Allah itu memberikan ilmu kita untuk menyiksa kita, ya. Bapak pula dan apa telah ngapura, telah dimaafkan bagimu. Wakada buntajibin yang muntaqau bibi ikhya ilmu. Jadi ini adalah hadis yang diukir dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu
Ringkas saja ya, dapatnya banyak. Lanjut jaza'u mahabbatil ulama. Apa? Jaza'un utawi balasan mahabbati mencintai ulama. Balasan mencintai atau mengasihi al-ulama, para ulama. Qala fil minhaj, dikatakan di dalam kitab minhaj. Kitab ini minhaj Muta'alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhasibu abdan, menghisab hambanya, menghisab hamba, bayar jahu sayyi'atuhu, maka bayar jahu, maka unggul. Sayyi'atuhu itu kejelekannya mengungguli atau melebihi ala hasanatihi atas kebaikannya. Fayamuru bihi ilan nar, maka Allah memerintahkannya dengannya, Allah memerintah dengannya ilan nar, kepada neraka. Dengannya dengan adab tadi. Fa'idhan dhahabu bihi, maka jika mereka pergi dengannya, dengan abdan, fa'idhan dhahabu itu malaikat pergi bersama abdan tadi ilan nari, ke neraka. Yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Ta'ala li Jibril, untuk malaikat Jibril, berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, yang kepadanya keselamatan, adrik abdi, apa? Susul abdi, susul abdi hambaku, was'alhu, dan tanya dia, hal jalasa sama al ulama, apakah dia pernah duduk bersama ulama, fi baitin, di dalam satu rumah, fi baitin wahidin, di dalam satu rumah, fida di dunia, di alam dunia. Fa'afirlahu, maka aku akan mengampuni. Fayas'aluhu, maka Jibril tadi bertanya kepadanya. Fayaqulu, maka dia berkata, lah, tidak. Abdannya bilang tidak, hambanya bilang tidak. Fayaqulullahu ta'ala li Jibril, maka berkata kepada Allah Ta'ala li Jibril, kepada Jibril alaihi salam, is'alhu, tanya lagi, kira-kira begitu. Tanyai lagi dia, hal ahabba, apakah dia mencintai aliman, mencintai orang yang alim, di dunia, di dalam dunia. Apakah dia pernah gitu, mencintai orang yang alim di dalam dunia. Fayas'aluhu, maka Jibril bertanya kepadanya. Fayaqulu, maka dia berkata, la, dan dia berkata, la,
Faqala Allah Ta'ala li Jibril, maka berkata Allah Ta'ala li Jibril kepada Jibril, is'alhu, tanya lagi dia, hal lahu shadiqun, apakah dia mempunyai shadiqun, shadiqun teman, yuhibbul ulama, yang mencintai ulama. Fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Fayas'aluhu, maka Jibril bertanya kepadanya. Fayaqulu, dan dia berkata, maka dia berkata, bala, iya. Fulan itu nama panggilan orang Arab. Fulan li shadiqun, aku mempunyai teman. Wa huwa yajlisu ma'al ulama, dan dia duduk beserta ulama, bersama ulama. Wa yuhibbuhum, dan mencintai ulama. Fa yaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, ghafartu laka, aku mengampunimu, lidzalika, karena itu. Jadi ini jangan kita lihat, ini ada hadis yang Allah nantinya itu akan menghisab seseorang. Jadi, kalau timbangan hisab itu timbangan, nanti di hari akhir itu ada yang menghisab, hari pertimbangan. Nah, ditimbang amal kebaikan dengan amal keburukan, ditimbang. Ketika seseorang itu, nah ini rahmatnya Allah, pengasihnya Allah. Ketika seseorang itu timbangannya berat keburukannya, itu gak langsung dicemplung nang neraka anak-anak. Ya, mau jomplang yang buruknya ciet, lempar ke neraka, tidak. Nah, ketika timbangannya itu apa? Berat yang buruk, artinya banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa, maka apa? Seharusnya Allah memerintahkan ke neraka. Tetapi ketika berjalan ke neraka, Allah meminta kepada Jibril untuk apa? Untuk menyusul, susul Jibril. Apa? Idrik abdi, susul hambaku tadi. Suruh nanya, hal jalan sama ulama, apakah pernah duduk-duduk dengan ulama pada satu rumah ketika hidup di dunia? Harapannya apa? Ketika dia pernah duduk, dia akan diselamatkan dari neraka, langsung diajak putar balik masuk surga. Ternyata juga tidak. Tidak pernah duduk, jangan pernah duduk dengan ulama ya. Pernah duduk dengan kiai, ustaz, itu sudah merupakan modal besar, modal untuk apa? Menjadi penduduk surga. Tidak pernah. Saya pululah, tidak pernah. Giring lagi, suruh nanya lagi si Jibrilnya, hal ahabba aliman fitunya, apakah dia mencintai ulama ketika di dalam dunia? Gak apa? Jawabannya juga tidak. Ya, duduk tidak pernah, juga tidak senang ulama. Kalau ada pengajian dia tidak mau datang, malah protes saja. Puasa kok ngaji, puasa istirahat, gitu ya. Ayah terawih, terawih jangan ulama-ulama isi kultum lagi, begitu. Dengan kultum ngomongnya neraka aja, kira-kira gitu. Nah, ini jasanya tidak senang ulama, maka apa yang dilakukan oleh para ulama salah juga. Tidak juga, tidak pernah dia mencintai ulama. Maka Allah berkata lagi kepada Jibril, apakah nih terakhirnya? Apakah dia punya teman?
Lalu sodikun yuhibbuna, apakah dia punya teman yang temannya tersebut apa? Mencintai ulama. Nah, gitu ya. Cukup punya teman yang cinta kepada ulama. Maka kalau punya wakil lalu, maafkan dia. Nah, ditanya lagi sama Jibril, bala iya. Nah, gitu. Aku punya teman, aku punya teman yang Fulan li soti kedua gua jadi cuma ulama yuhibbu. Dia punya teman fulan yang sering duduk dengan ulama mendengarkan pengajian, kemudian yang mencintai para ulama. Maka dengan dasar itu, dengan alasan itu, alasan dia cuma punya teman yang sering duduk dengan ulama, yang mencintai ulama, Ghafar ulaka lidzalika. Jadi aku telah mengampunimu karena hal itu, karena kamu punya teman yang duduk dan mencintai ulama. Ya, sampai seperti itu. Inilah dikatakan Al-Qasir, dikatakan al-jahiluna amwatun, yaitu orang-orang yang bodoh itu amwatun, itu adalah mati qabla mautihim, sebelum kematiannya. Orang-orang yang bodoh itu mati sebelum kematiannya. Wal alimuna, dan orang-orang yang alim, wa in matu, dan jika dia mati fa'ahya, maka dia hidup. Wakilan, dan dikatakan dalam sebuah syair, wa bil jahli mautun, dan di dalam kebodohan itu mautun. Apa? Itu adalah kematian. Qabla mautin li ahlihi, sebelum kematian untuk ahlinya. Ahli bodoh tadi, ahli jahil, sebelum orangnya mati. Fa'ajzamuhum, dan raga-raga atau badan-badan mereka, badan orang yang bodoh, qoblal kubur, sebelum dikubur itu sudah dikubur. Sebelum dikubur sudah dikubur. Fa'innam ro'an atau fa'inna imro'an, maka sesungguhnya manusia itu lam yahya, itu tidak akan hidup bil ilmi, dengan ilmu, atau tidak akan hidup, bukan tidak. Yang tidak hidup dengan ilmu, yang tidak hidup dengan ilmu itu mayyitun, itu adalah mati. Laisa lahu, dia tidak mempunyai atau bukan baginya khinan nusul apa? Ketika dibangunkan kulit maneh itu hidup lagi, seperti mayit hidupnya. Jadi ketika seseorang itu hidup tanpa mempunyai ilmu, tanpa disertai ilmu, dia mati. Jadi ketika dia sebelum
ketika dia tidur dibangunkan dari kuburan itu urip meneh seperti zombie. Jadi hidupnya itu seperti zombie. Fadlul ilmi ini kebalikannya, masih dalam satu hadis ini. Fadlul ilmi, dan maka orang yang mempunyai ilmu, izzuhu itu keluhurannya, mudha'afun itu dilipat gandakan, berlipat ganda. Keluhurannya berlipat ganda. Wadul jahli, dan orang yang punya kebodohan atau orang yang bodoh, mayyitun itu adalah mati, ba'dal mauti tahta turabi, setelah mati di atas tanah, di bawah tanah, Fa'in fatakat dunya, maka jika fatakat dunya, maka jika berada dalam dunia, iku pati bun naimia, itu akan menghinakan nikmat dunia, itu akan menghinakan nikmat dunia. Akota, maka benar-benar telah kamu telah mengambil bil ilmi, dengan ilmu, khairul madabi, seperti baiknya madahibi, khairul madahibi, sebaik-baiknya jalan, atau madahib itu tempat pergi, atau sebaik-baiknya jalan. Jadi ada syair yang mengatakan orang yang bodoh itu sesungguhnya seperti orang yang mati sebelum kematiannya. Orang yang pintar, orang yang alim itu walaupun dia sudah mati, tetapi dia sejatinya hidup. Saya ini begitu. Jadi orang itu kalau tidak ada peninggalannya berupa ilmu, dia akan tidak dikenang. Mati ya sudah. Paling kalau orang kita dibacakan Yasin doa 7 hari, 40 hari, 100, 1000 selesai. Dan itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dikenangkan lagi. Tapi orang yang alim, itu terkenal sampai kapanpun. Imam Ghazali, bukunya, karya-karyanya masih dibacakan, masih dikaji hingga saat ini. Padahal beratus-ratus tahun yang lalu. Maka sejatinya dia bagikan hidup. Para pahlawan kita, ketika kita masuk bulan Agustus, ya, memperingati hari kemerdekaan, mesti kita bicarakan tentang pahlawan. Bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang melawan Belanda, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pasti dibicarakan. Sehingga mereka berikan hidup walaupun
mereka sudah mati. Maka ambil ilmu, karena sebaik-baik jalan itu adalah jalannya ilmu. Lanjut, kita saja. Mufadalatun, keutamaan atau keutamaan bainal alimi, di antara orang yang alim, wal abidi, dan ahli ibadah. Keutamaan antara orang yang alim dan ahli ibadah. Hukiya, dan diceritakan, ana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul SAW ja'a ilal masjidi, datang ke masjid, faro'a, dan melihat asyaitona, setan, fi babil masjid, di pintu masjid. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya siapa? Pada setan. Ya la'in, wahai orang yang terlaknat. Jadi setan itu terlaknat ya. Jadi kalau ada orang kesurupan, hei la'in, ya kan, keluar kau dari situ. Situ bukan tempatmu, pergi ke neraka. Nah, yang terlaknat, madza tasna'una, apa yang kamu buat di sana, apa yang kamu kerjakan di sana, di sini ya. Nah, di sini apa yang kamu kerjakan di sini? Faqala syaitan, maka setan berkata, setan, uridu an adkhulal masjid, aku ingin apa? Masuk ke dalam masjid. Fa'afsidu sholata hadzal musalli, dan aku ingin merusak sholat hadzal musalli, sholatnya hadzal musalli, orang yang sholat ini. Aku ingin merusak sholatnya orang yang sholat ini. Walakin kuntu akhafu, tetapi kuntu akhafu, aku takut, min hadzal rajuli, daripada orang ini, min hadzal rajulin nahwi, orang yang tidur ini, orang yang tidur ini. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la'in, wahai yang terlaknat, orang yang terlaknat, wahai setan yang terlaknat, walima lam taqab minal musalli, dan kenapa kamu tidak takut dari orang yang sholat, wa huwa bil ibadati, dan dia, ya orang yang sholat itu, fil ibadati, di dalam ibadah, dalam keadaan ibadah, wal munajati, dan dalam keadaan munajat, ma'arabbihi, beserta bersama Tuhannya. Wa na'imu fil ghaflati, dan orang yang tidur itu fil ghaflati, itu dalam kelalaian atau kelemahan. Tidur kan ya, dari apa-apa yang tidur. Faqala syaitan, maka berkata syaitan, al musalli jahilun, orang yang sholat tadi bodoh. Orang yang sholat itu bodoh. Wa imsatuhu, maka mengganggunya atau merusaknya, rusak sholatnya orang bodoh tadi, ya sadun, itu mudah. Wa na'imu alimun, dan orang yang tidur itu alim, dan orang yang tidur itu orang yang alim. Falain aghwaitul musalli, maka jika aku mengganggu orang yang sholat,
Fa'absattu sholatahu, dan aku merusak sholatnya. Surat Al-Musolli tadi. Akhafu min iqabihi, maka aku takut dari bangunnya orang yang alim. Dari bangunnya orang yang alim. Fa islahi sholatihi, dan mengislah, memperbaiki sholatnya. Fakuntu khajilan, maka aku malu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang yang alim itu khairun min ibadatil jahil, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Hadis. Nanti ada sebuah hadis yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi masuk masjid, kemudian masuk di pintu masjid melihat setan. Kira-kira ya ngamping-ngamping pintu gitu ya, malu-malu gitu ya. Kenapa? Oh iya. Hati-hati di pintu ya. Melihat setan di pintu masjid, ngamping-ngamping gitu. Apa setan? Jadi Rasulullah itu kan apa namanya? Ditampakkan dalam dunia. Ada setan apa? Kalian mau gitu ya? Ke kamar mandi ada nenek kayu, ada setan di. Mau makan di warung ada pocong pesugihan, gila-gila di bakso kan, tidak seperti makan. Untung aja bukan tidak nampak. Kalau nampak nggak jadi ngapa-ngapain. Mau tidur terus mulai ke samping, ada pocong. Wahai yang terlaknat, wahai setan yang terlaknat, apa yang kamu buat di sini? Segera suruh masuk tidak masuk, berdiri di pinggir pintu. Dia berkata, uridu anak lakukan masjid wa absidu sholat wa sholat. Sebenarnya aku ingin masuk kanjeng Nabi. Sebenarnya aku juga ingin masuk kanjeng Nabi dan mengganggu orang yang sedang sholat. Tapi aku takut. Mungkin kutu aku minat terujudkan. Tapi aku takut dengan orang yang tidur ini, dengan orang yang tidur. Maka Nabi berkata, ya Nabi yang terlaknat, kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sholat, yang sedang beribadah, yang sedang bermunajat bersama Tuhannya, malah takut kepada orang yang tidur, yang sudah lalai, maksudnya sudah ngorok-ngorok gitu ya, yang sudah tidak sadar lagi. Maka setan berkata, yang sholat itu bodoh, maka merusak atau mengganggu sholatnya itu mudah, ya. Nah, orang bodoh ditiupkan bau makanan ya, wah enak ini, nanti buka makan ini, apa nih baunya, sate kayaknya gitu. Orang bodoh itu dalam sholatnya harus hayal-hayal, disambung lagi hayalannya. Enak harus beli sate, kalau beli seporsi 15.000, sudah kecil-kecil. Tapi kalau bikin dewa tidak dengan makan 5 tusuk dan kenyang. Orang bodoh. Jadi mudah aja ya orang bodoh. Wanaimu alimun, dan orang yang tidur itu pintar, orang alim. Kalau aku, kata setannya, mengganggu orang yang sholatnya rusak, sholatnya batal, aku takut kalau orang yang tidur itu kemudian bangun, kemudian membetulkan masalah. Jadi depan pintu ya, dia mau ngamping-ngamping mencurigakan, kayak siapa ya, mencurigakan.
apa namanya, aku takut kalau aku mengganggu orang yang sholat ini, sholatnya kemudian batal, jadi batal gitu ya. Dan yang apa namanya, dan orang yang tidur ini terbangun karena orang tidur ini orang alim, kemudian membetulkan sholatnya, malu saya, malu. Maka dikatakan oleh Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang yang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Dan diamnya saja lebih baik, gitu. Jadi orang alim itu melandasi semua aktivitasnya, kegiatannya itu dengan ilmu. Tidur sebelum tidur baca doa, sebelum tidur berwudu dulu. Kalau orang bodoh tidak, pokoknya capek tidur, gitu ya, capek tidur. Orang alim punya orientasi dalam tidur, daripada aku begadang ngomong-ngomong yang tidak jelas, ujung-ujungnya ngelakuin hal-hal yang tidak jelas, kena tidur. Jadi tidurnya itu dalam rangka tarkul ma'asi, dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Itu takutin setan. Nah, lanjutnya, tazyinul ilmi bil ilmi, atau biasanya ilmu itu bil ilmi, dengan kebijaksanaan. Ilmi, tazyinul ilmi bil ilmi, biasanya ilmu itu dengan kebijaksanaan. Wala afdhala, dan tidak ada yang lebih afdal min ilmi, daripada ilmu yazinuhu ilmun, yang menghiasinya adalah ilmu aris, bijaksana, kebijaksanaan. Aimin alimin halim, atau daripada orang yang berilmu, orang alim yang halim, yang bijaksana. Wal ilmu, dan ilmu dan kebijaksanaan itu tarkul istijali, itu adalah meninggalkan istijal, tergesa-gesa, fil uqubati, di dalam hukum, ya, di dalam hukum, di dalam memberikan sebuah hukum, ya. Jadi tidak ada yang lebih utama kecuali apa, daripada ilmu, kecuali ilmu itu dihias dengan apa? Kebijaksanaan. Dan ciri orang semakin berilmu itu semakin bijaksana. Makanya ada ustadz itu yang bijaksana. Jadi ustadz itu yang bijaksana. Jadi orang alim yang harus bijaksana. Yang bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu tarkul istijali bil hukum tadi, itu meninggalkan atau tidak tergesa-gesa di dalam memberikan sebuah hukum. Melanggar, pelanggaran berat, keluarkan dari pondok. Itu orang tergesa-gesa. Itu sungguh maling dari berikan sekali, potong tangannya. Itu apa? Tergesa-gesa dalam apa namanya, menerapkan atau memberi hukuman. Orang yang berilmu itu pasti dia bijaksana. Ada kalau ada orang maling, kenapa kamu mencuri? Tanya, hobi Ustaz, maka Ustaznya mencarikan hobi yang apa, suruh mancing, ya, gitu, yang biar tidak maling. Kan gitu. Jadi analisanya harus dari berbagai sudut pandang. Jangan-jangan maling ini karena dia memang tidak mampu makan, gitu ya.
tidak mau makan. Sehingga saya perhatikan 10 kali maling, yang dimaling itu kalau nggak nasi ya makanan, yang dimaling makanan. Ada duit tumpuk-tumpuk di lemari, di meja tidak ambil, yang diambil makan. Nah, berarti dia ini maling karena lapar. Kan tidak wajar kalau ketika orang lapar kemudian dihukum seberat-beratnya, dipotong tangannya gitu. Enggak ada cerita seorang hakim yang bijaksana. Jadi ada yatim piatu yang mencuri singkong. Yatim piatu dan punya bapak dan punya ibu, hidup berdua, kakak beradik masih kecil-kecil. Suatu saat mencuri singkong, dilaporkan dengan polisi atau dengan hakim, dilaporkan, ditangkap. Termasuk ada bukti pencuriannya, singkongnya dibawa. Nah, ketika ditanya, kenapa kok maling? Lapar, anak kecil lapar. Maka hakim tersebut apa? Dia memutuskan kalau anak ini memang benar-benar mencuri. Tapi kenapa bisa mencuri? Itu adalah kelemahan dosa kalian semuanya. Nah, masyarakatnya juga begitu. Itu adalah kelalaian atau dosa daripada masyarakat sesidunti ya, kalau disidunti karena membiarkan anak yatim piatu kelaparan. Nah, coba kalau dia diberi makan ya, nah, pagi dikasih makanan, karena anak kecil tidak bisa masak, tidak bisa. Pagi dikasih makanan, ada yang mengurusinya, ada yang memberi makan, ada yang merawatnya dan lain sebagainya, tidak mungkin akan malu. Maka orang yang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin bijaksana. Kalau belum bisa bijaksana, berarti dia kurang dalam berilmuannya. Itu ciri-cirinya. Lanjut, rafu makanatis syakhsi, tinggi atau menerangkan tentang apa ya? Makanan, derajatnya saksi, derajatnya sesuatu, menerangkan tentang naiknya derajat sesuatu. Rohku itu naik, makanan itu tempat saksi sesuatu atau seseorang itu. Jadi menerangkan tentang naiknya derajat seseorang itu bil ilmi, itu dengan ilmu seseorang aja. Naiknya derajat seseorang itu bil ilmi, dengan ilmu. Qala Mus'ab bin Az-Zubairi Libani, berkata Mus'ab bin Zubair Libani pada putranya, pada anaknya, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa in kana lakum malun, maka jika kamu nantinya akan punya harta, jika kamu punya harta, kanal ilmu lakum jamala. Apa? Ilmu akan menjadi kebagusan bagi kamu, keindahan ilmu akan menjadi bagimu sebuah keindahan, akan menjadi bagimu. Wa ilam yakun lakum malun, maka jika kamu tidak mempunyai harta, kanal ilmu lakum malun, maka ilmu akan menjadi bagimu harta. Ilmu akan menjadi harta bagimu.
Qala Hisam bin Urwah, Qala Hisam bin Urwah, berkata Hisam bin Urwah, ta'alamul ilma, belajarlah ilmu. Fa in takunu sigara qaumikum, maka jika kamu menjadi orang yang kecil di dalam kaummu, tasyiru kibarakum, maka kamu akan menjadi besar, orang yang besar di antara kaummu. Wala tahsab, maka janganlah dan janganlah menghitung-hitung ma'anafsika, dengan dirimu, bina kekayaan, min ilmin, bihalin, dari ilmu, bihalin, dengan keadaan. Wa mimma kukiya, dan diceritakan annahu qila li Abdillah bin Mubarak, bahwasanya dikatakan kepada Ibn Abdillah bin Mubarak, lau annallaha, jika bahwasanya Allah Ta'ala auha ilaika, memberikan, mewahyukan kepadamu, anak, mengabarkan kepadamu, anak katamu tuh, bahwasanya kamu mati, asiyati, asiyati, kamu tuh asiyati, bahwasanya kamu akan mati nanti sore. Famadza tasna'ul yauma, maka apa yang akan kau lakukan pada hari ini? Qala Abdullah berkata, Akumu wa atlubul ilma, aku akan melakukan sesuatu dan menuntut ilmu. Aku itu cuma melakukan, bertindak, waktu berilmu dan menuntut ilmu. Di Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala aqqa li nabiyina, memberikan pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Muhammadnya, kulla syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu, walam ya'mur bi talabiz ziyadah, dan tidak memerintahkan untuk meminta tambah, tambah. Wa qabul ilma, dan memberikan Nabi tadi ilmu, wa amaruhu bi talabiz ziyadah, dan memerintahkannya untuk meminta tambah 5 marot sebagaimana yang telah lima. Maka apa? Doa para nabi yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidna ilma. Jadi Allah menganugerahkan kepada nabi itu yang macam-macam, kekuatan, keberanian. Tidak pernah Nabi minta tambah, Allah jadikan aku lebih kuat tidak pernah. Ya Allah jadikan aku lebih dicintai orang, tidak pernah. Tetapi apa? Ya Allah berikanlah aku tambahnya
ilmu. Nah, gitu. Kita banyak ilmu. Sampai situ saja. Kita akan lanjutkan insya Allah besok. Besok itu terakhir lah ya. Nah, jadi sedapatnya saja, trigger saja. Nanti kalau tidak selesai, mungkin tahun depan atau depan kita belajar lagi. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang kedua.